pada saat kita memahami diri kita qualified itu adalah pada saat dimana kita tahu apa yang kita tahu dan kita tahu apa yang kita tidak tahu. Oh, saya bisa dioperasi sekitar habis tanggal 28. Dia nanya, kenapa? Karena saya ada gini-gini. Terus dia bilang, kamu nggak mau pulang dulu ngomong sama keluarga kamu? Nggak usah. Nggak, kamu boleh pulang ngomong dulu sama keluarga, nggak usah. Ambil kalender, tentuin aja sekarang. Saya selalu ingat ibu saya. Ibu saya tuh ya, dulu kalau berobat selalu bilang begini. Bahkan dia sempat menulis, I'm singing not because I'm happy, but I'm happy because I'm singing. Saya menyanyi bukan karena saya bahagia, tapi saya bahagia karena saya menyanyi. Maka kita harus menyanyi. Saya duduk di lapangan, jadi kan kita masukin di gudangnya Airfast segala macam pada bubar. Saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa bangun, saya nangis, betul-betul nangis, sejadi-jadinya nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Vena Melinda Channel. Dan hari ini guys, karena hari Jumat tuh, aku udah pakai baju batik. Nah, ini batik dari mana, yo coba tebak. Dan aku hari ini mau ketemu sama perempuan inspirasi. Wah, ini bukan sembarangan ya. Kali ini bintang tamu aku, wah pokoknya keren banget. Segudang prestasi guys. Yang pasti beliau adalah Wakil Ketua MPR RI periode 2019 sampai 2024. Wah, udah bisa ketebak ya, karena satu-satunya perempuan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Lestari Murdijat. Aku biasanya manggil Kak Reri, karena satu partai ya guys. Jadi aku sekarang mau rapid test dulu, karena seperti biasa kita tetap harus prokes ya guys. Ini pejuang konten dan hari ini spesial banget karena mau silaturahmi sama Kak Reri. Jadi aku udah pakai baju rapih ya. Hari ini aku pakai blazer batik, terus aku pakai celana kulot. Udah lama ya nggak pakai baju rapi. Jadi biasanya kan kalau dulu guys, aku tuh selalu ketemunya Kak Reri ini di acara-acara Partai Nasdem. Dan kali ini alhamdulillah akhirnya aku bisa minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol, karena sebentar lagi hari apa? Hari Kartini. Tanggal berapa? Tanggal 21 April. Jadi guys, kita mau ngobrol kiprahnya di politik, backgroundnya Ibu Reri, Kak Reri ya, dan segalanya lah. Pokoknya aku pengen kulik-kulik tentang kehidupan beliau. Jangan lupa ya guys, untuk apa? Like, share, comment, and subscribe. Nih guys, aku di rapid. Aduh, mudah-mudahan sehat hasilnya. Ini hasilnya berapa lama? 1 menit juga. 1 menit. Tuh guys, jadi kita tetap buat vlog, tapi tetap memperhatikan prokes ya. Nah guys, sambil nunggu ini hasilnya, aku mau kasih tahu kalian ya, thank you banget yang udah like, share, comment, and subscribe. Dan hari ini lumayan sudah 116.000 subscriber. Dan ayo dong kasih aku ide melalui komen, kira-kira bintang tamu mana lagi yang akan aku datengin, baik itu dari kalangan politisi, dari perempuan inspirasi, mungkin dari eksekutif kayak gubernur, wakil gubernur, kan banyak tuh yang perempuan-perempuan yang berprestasi, dan juga bisa dari selebriti. Nah, jadi guys, rajin-rajin ya nonton Vena Melinda Channel, dan nanti di 200.000 aku mau kasih giveaway buat kalian. Giveaway-nya apa? Pokoknya nonton terus. Oke guys? Ibu, hasilnya sudah negatif? Iya, saya kasih tunjuk. Gimana sih ngeliatnya? Oh iya. Kalau strip 1 negatif, bagus. Tuh guys, alhamdulillah aku negatif. Nggak sia-sia minum jamu. Makasih mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan hari ini guys, kayaknya sebentar lagi akan menyambut Hari Kartini. Nah, that's why ini bintang tamuku, oh yang ini benar-benar super duper
berprestasi. Dan ini nggak main-main guys. Prestasinya dari banyak banget, nanti aku jelasin deh. Pokoknya nih perempuan yang menginspirasi kalian semua, khususnya bagi viewers yang millennials. Nah, jadi hidup kalian mesti lebih tertata ya, karena ini bisa menjadikan kalian contoh bagaimana menjadi perempuan yang berkualitas. Yang pasti sebelah saya ini adalah perempuan hebat. Kebetulan kita satu partai, Partai Nasdem. Dan yang pasti kebetulan aku juga udah minta waktunya tuh udah hampir berapa lama. Dan ternyata langsung dibales. Aduh, down to earth banget ya. Yang penting ibu ini mau menerima aku di rumah dinasnya. Tuh lihat kan guys, keren kan? Udah pada penasaran? Iya, udah pasti bisa menebak dong. Kira-kira tahu nggak siapa wakil ketua MPR RI periode 2019-2024 yang satu-satunya perempuan? Siapa lagi kalau bukan Ibu Lestari Murdijat. Yeay. Halo Vena. Aduh, thank you banget Kak Reri. Sama-sama. Aku manggilnya Kak Reri aja ya, Iya soalnya deh. yang nonton ini anak-anak milenial. Iya, nanti kalau dipanggil ibu juga bingung kita biasanya ya. Kak Reri apa kabar? Baik, Kakak Vena sehat ya. Alhamdulillah. Jadi guys, kalau di partai kita itu, Partai Nasdem, itu kalau manggil semua kakak. Mau usia berapa aja, Gak ada benar adik, nggak? semuanya kakak. Jadi semuanya itu sama ya, Betul. setara. Kak Riri, pasti ini sibuk banget ya. Jadi satu-satunya perempuan yang sekarang menjabat jadi wakil ketua MPR RI lagi. Aduh, gimana Kak? Seneng? Capek? Yang pertama mungkin kita harus melihat apresiasi kita berikan kepada Bapak Ketua Umum Partai Iya. Nasdem Bapak Surya Paloh yang memberikan kesempatan kepada perempuan. Betul. Bahwa di Partai Nasdem perempuan mendapatkan tempat. Iya. Perempuan menjadi bagian yang bukan sekedar pelengkap, tapi betul-betul merupakan bagian yang menjadi urat nadi dari partai. Nah, saya kira itulah yang perlu kita garis bawahi. Kalau bicara sebagai perempuan di MPR, sebetulnya sebelum saya ada beberapa, kalau tidak salah ada Ibu Meliana ya, dan Ibu Muriati. Iya, Muriati Sudibyo guys. Kalau saat ini betul memang partai yang menugaskan perempuan ya Partai Nasdem saja. Oh. Di posisi itu. Dan guys, ini for your information, di Pileg kemarin kalau nggak salah kita lebih daripada 30% keterwakilan betul, perempuan. betul. Keren kan tuh? Betul. Gimana Kak Riri? Ceritain dong, kenapa Kak Riri kok dari Partai Nasdem? Kan dulunya kan kerjanya di corporate kan? Jadi saya ini ikut besar dan tumbuh bersama Pak Surya. Oh. Saya 30 tahun lebih dari sejak sebelum menikah bergabung di perusahaan milik Pak Surya di Media Group. Kemudian ya sejalan dengan perkembangan, mengikuti perkembangan perusahaan, kemudian dipercaya juga menjadi pimpinan dan memimpin mulai dari anak perusahaan sampai kemudian memimpin holding. Dan terakhir 2011 ya, ketika beliau sudah memutuskan untuk membentuk partai, saya juga sudah memiliki ketertarikan dan mulai ikut bergabung meskipun secara formal tidak terlibat, maksud saya belum menjadi anggota legislatif nih, tapi betul-betul menjadi bagian dari elit partai. Jadi saya dalam kepengurusan adalah anggota majelis tinggi dari Partai Nasdem sejak partai berdiri, kemudian juga menjabat sebagai koordinator pemenangan wilayah di Jawa Tengah, tidak mencalonkan diri waktu itu, tapi dalam keseharian saya masih sebagai profesional sampai dengan 2019. Nah, antara 2014-2019 waktu itu kan Nasdem pertama kali ya mendapatkan menjadi partai politik yang kan dibentuk 2011, 2014 sudah terpilih anggotanya di Senayan. Di situ partai juga mulai tumbuh besar. Nah, antara 2014-2019 disitulah kemudian ya perjalanan membawa saya pada usia setengah abad untuk kemudian memang kan proses kaderisasi di Media Group itu kan memang disiapkan betul. Pak Surya juga betul-betul sudah terjun di partai, kemudian ya saya masih setengah-setengah waktu itu, dan pertengahan 2004 antara 2014-2019 inilah kemudian mulai pelan-pelan meninggalkan posisi secara formal di korporasi
Dan 2019 mencalonkan diri, ya akhirnya sekarang ada di sini. Tuh guys, keren kan? Jadi bukan berarti kalau umur sudah hampir setengah abad tuh stop, enggak ya? Enggak, Tetap semangat ya? harus semangat. Justru kan begini, kita kalau kita bicara karir ya, ini Iya. kan anak-anak muda semua ya, anak-anak ya. Di dalam hidup kita tuh pasti ada stages. Iya. Pada waktu awal di mana kita kemudian pertama kali mendapatkan kesempatan, kita selesai menyelesaikan pendidikan, kemudian pasti kita memulai karir kita coba mencari tanda kutip jati diri ya. Iya. Jati diri Mana dalam yang paling arti cocok mana yang gitu ya. paling cocok, mana yang memilih apa yang jadi calling, Iya. memilih apa yang menjadi kesenangan kita. Tetapi di satu sisi karena kita juga baru memulai tanda kutip kehidupan kita sebagai orang dewasa, sudah waktunya melepaskan diri dari orang tua, sudah waktunya harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pasti ada periode di mana kita menemukan tempat, mencari tempat yang cocok. Nah, pesan saya kepada ini pasti kan umurnya anak-anak, bukan cuma Iya. adik-adik ya. Kalau para milenial ini, proses itu harus dilalui dan kegagalan tidak boleh dihindari. Karena sesungguhnya ketika usia-usia awal kita melewati berbagai macam proses, kemudian berhadapan dengan kegagalan, itu semuanya proses belajar. Ujian kehidupan. Belajar itu yang paling penting. Oh, gitu. Satu. Kemudian jangan pernah berhenti untuk belajar. Oh, umur berapapun ya? Umur berapa? Belajar Oke. itu tidak hanya secara formal ya. Oh. Oleh sebab itu manusia selayaknya dan sebaiknya menjadi seorang seorang pembelajar. Jadi terus-menerus meningkatkan kapasitas dirinya dan memahami dirinya. Makanya Oke. kadang-kadang ini anak-anak, adik-adik juga harus paham. Sering kalau kita cari pekerjaan, dilihat ini orang qualified nggak sih misalnya. Apa sih sebetulnya qualified? Pada saat kita memahami diri kita qualified itu adalah pada saat dimana kita tahu apa yang kita tahu dan kita tahu apa yang kita tidak tahu. Oh, dua hal ya? Berbeda, itu kita qualified. Oh. Dan untuk hal-hal yang kita tidak tahu, kita tidak boleh sok tahu. Oh, belajar. Harus mencari orang-orang yang tahu. Oh, iya, iya, Karena iya, iya. manusia kan memiliki keterbatasan. Benar, benar, benar. Ada yang bisa kita pelajari, ada yang kita tidak bisa pelajari. Dan Oke. untuk itu kita harus melengkapi diri kita dengan orang-orang yang tahu. Contoh, Nah, saya ini dari zaman dulu, saya selalu bilang saya ini buta huruf sama angka. oh iya? Karena latar belakang pendidikan, jadi ketika saya mulai menjadi seorang profesional, kemudian dipercaya memimpin perusahaan, saya ini bukan orang finance. Oh. Karena latar belakang saya adalah ilmu budaya. Saya memang mempelajari manajemen, mempelajari ada yang namanya karena sejalan dengan peningkatan. Oke, saya tahu saya memiliki kesempatan menjadi masuk ke level manajerial, supervisor. Berarti saya harus belajar nih kalau menjadi seorang supervisor itu seperti apa. Coba mencari. Jadi seorang manajer seperti apa, menjadi seorang pimpinan puncak seperti apa. Saya tahu kelemahan saya nggak bisa baca angka. Saya nggak bisa, saya sama sekali tidak bisa, bahkan zaman dahulu baca laporan keuangan. Oh iya? Ya. Oh. Ya, simple bisa. Yang saya lakukan adalah saya membentengi diri saya dengan para orang-orang keuangan yang sangat jago. Oh. Yang akan kasih tahu saya, pokoknya dia akan kasih tahu saya, Bu, ini kalau begini ke sana kita nabrak. Bu, ini tenggelam kita. Nggak pernah saya bilang saya bisa baca. Justru saya wanti-wanti memberitahu kepada tim saya, anak buah saya, lu pada tahu loh ya, gue ini buta huruf. Oh. Dikasih tahu 10 kali, lupanya 20 kali. Kalau soal angka, saya Iya. punya kelemahan mengingat angka. Apalagi kemudian setelah saya sakit ya, karena akibat kemo segala macam, nggak tahu kenapa spesifik soal angka itu mudah sekali susah. Tapi rupanya itu ada hubungan dengan pengobatan dan lain sebagainya. Di Oke. samping memang saya nggak senang angka. Gitu. Oh. Tapi ketika kita tahu kelemahan kita, ya lengkapilah dengan orang-orang keuangan yang jagoan. Nggak takut Banyak dibohongin tuh, bertanya. Bu, kalau mereka jauh lebih expert Loh, gitu. Enggak ya? Justru kalau kita mau jadi pemimpin, kemampuan terpenting yang harus kita miliki adalah bagaimana kita melakukan orkestrasi. Oke, teamwork ya? Kita ini harus jadi dirijen. Oh iya, betul, betul, betul. Nggak bisa semua orang main piano, nggak Iya, bisa iya, semua iya, orang. iya. Dan kita tidak perlu menjadi pemain piano yang jagoan. Bahwa kita harus bisa baca partitur, yes, mutlak. Iya, iya, iya. Nggak iya. lucu kalau kita nggak bisa Iya, baca iya. partitur. Tapi bahwa kita harus mampu mendirect dan kemudian menemukan picture besar. Di situ kemampuan kita. Iya, iya. Satu hal lagi, respect itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau kita bicara pemimpin, ini jadi banyak ngomong nih. Nggak apa-apa ya. Ini kan pembelajaran. Pembelajaran. Ya. Pemimpin itu kan anak-anak ini kita harus menyiapkan diri menjadi pemimpin, Leader. menjadi leader. Betul.
ada hal yang harus Krusial, ya. dipahami. Yang pertama, orang bisa jadi level kepemimpinan yang pertama itu adalah orang mengakui bahwa dia adalah pemimpin secara formal karena orang itu punya legitimasi, legal, ada SK Legitimate diangkat dia jadi pemimpin. Oke. Di situ kemudian ada pertanyaan, apakah dia cukup diangkat? Apakah dia mampu membuktikan diri? Dan kita tidak cukup hanya menjadi seorang pemimpin yang cukup dengan kertas. Karena orang akan takut kepada kita. Begitu kita sudah tidak ada kertas, kita nggak digubris. Kita harus lihat kualitas diri kita. Kita mesti naik kelas. Apa naik kelas? Udah punya kertas, kita harus mampu menunjukkan kepada orang-orang yang kita pimpin bahwa kita mampu memimpin mereka dengan memberikan inspirasi. Dengan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mereka untuk sama-sama bekerja. Cukup? Nggak cukup. Mesti naik kelas lagi. Pemimpin nomor ketiga. Pemimpin nomor ketiga harus mampu menjadi tumpuan para orang-orang yang dipimpin, harus punya akal. Harus ya ada cerdik-cerdiknya. Kalau anak buahnya mentok dia bisa kasih tahu. Ya, jadi ada SK, bisa mengerjakan, punya inspirasi. Kemudian yang keempat apa? Dia harus bisa menciptakan pemimpin baru. Orang baru bisa dibilang dia pemimpin kalau dia mampu menciptakan pemimpin baru. Jadi regenerasinya harus ada dan jelas, sehingga orang-orang yang dipimpinnya tahu persis saya akan jadi kemana. Kemudian level paling atas, pemimpin yang paripurna adalah pemimpin yang kemudian sudah bisa membuat satu ekosistem. Sistem ini bergerak bukan karena disuruh lagi, gabungan antara memang memahami, respect, tadi ada proses coaching dan regenerasi yang jelas, jadi menjadikan pemimpin baru. Dan yang kelima, ini sudah ngayomi di belakang. Pemimpin yang tempatnya ada di belakang untuk Turi Handayani, mendorong pasukannya untuk bisa maju. Nah, ini sejalan dengan jabatan kita dan umur. Mungkin kalau kepala seksi ya dia cukup pemimpin tingkat pertama. Tapi kemudian ketika dia menjadi seorang CEO seperti saya saya cukup lama menjadi CEO di Media Group, sudah tidak boleh lagi berpikir teknis. Sudah harus bisa melihat yang besar. Tapi kita juga harus berani mengakui. Jadi bertahun-tahun tim-tim saya selalu tahu. Pokoknya nih kalau ada ini Bu Riri disiapin semua sampai dipritilin itu yang namanya angka. Daripada kita salah kita kejeblos. Betul. Tapi apakah itu kemudian menjadikan kita tidak dilihat? Tidak begitu. Karena manusia kan memiliki keterbatasan. Kita bisa menjadi orang yang sangat jago atau ekspor di bidang yang memang kita pahami. Tapi kita juga harus tahu persis ada kapasitas kita di mana kita membutuhkan dukungan dan membutuhkan orang-orang lain yang memiliki kemampuan untuk menjadikan kita satu ekosistem yang bisa bekerja dengan paripurna. Kira-kira gitulah. Guys, jadi udah paham ya. That's why kenapa yang namanya Kak Riri ini, meskipun ini baru perdana ya, ikut pileg tapi langsung menjadi anggota DPR RI dengan jumlah suara 162.000 guys. Saya aja kalah guys. Itu aku pengen tanya deh sama Kak Riri ya. Aku kan tahu ya Kak Riri juga tadi sudah jelaskan ada sedikit pengalaman pahit yaitu sakit ya, cancer kalau nggak salah ya Kak ya. Tapi pada saat itu Kakak juga harus kampanye kan. Itu gimana caranya Kak? Jadi ceritanya saya itu antara 2014-2019 kan memang sudah mulai terjun dalam arti turun langsung di partai ya. Setelah 2014 kita menyiapkan diri untuk menyongsong 2019. Saya menjadi koordinator pemenangan wilayah di Jawa Tengah. Bolak-balik deh di tengah-tengah pekerjaan kantor juga di situ. Dan saya sendiri masih dalam masa transisi. Jadi kalau dulu tuh ada satu sekian tahun periode di mana saya udah nggak ingat lagi hari ini saya pagi ada di mana, malam ada di mana, besok ada di mana, di sana malam sampai Jakarta malam lagi gitu. Itu udah ada satu periode yang plus sudah mulai partai. Jadi udah memang sangat sibuknya luar biasa. Dan paspor tuh harus ada di kantong. Saking mobile. Memang karena memang ya kebetulan Media Group saat itu juga lagi berkembang. Tapi pada posisi saat itu saya sudah tahu persis bahwa partai juga membutuhkan perhatian. Jadi sudah mulai menata lah. Di tengah-tengah kesibukan itu tiba-tiba saya ini nggak sengaja kepentok
pintu gitu. Lagi rapat partai. Kejepit kaki nih sebelah kanan. Kaki, padahal besokan paginya saya rencananya ke Jakarta, dari Jakarta begitu sampai di airport saya harus langsung pergi ke luar negeri waktu itu, ke Singapura. Udah tukar baju nih, dari baju partai jadi baju korporasi. Di perjalanan saya bilang saya nggak kuat nih kalau saya pergi. Saya nggak kuat kalau saya pergi. Saya mendingan batalin. Padahal tiket segala macam, sekretaris satu tim udah check in. Batal. Saya langsung ke rumah sakit, dicabut nih kuku nih. Cabut kuku, berapa hari sini masih biru sebelah kiri nih. Begitu. Terus kita kan ada yang namanya arak Cina ya. Terus mikir, gue umur gue udah 50 ya, mau 50. Udah seumur ini nggak pernah mamografi. Iya deh, ntar iseng-iseng deh. Gitu kan nggak jadi pergi nih, rapat minggu depan kan mau pergi sekalian nih mamogram. Udah, kepikir begitu aja. Besoknya datang ke kondangan, tiba-tiba ketemu sahabat saya, Mbak Dana Iswara. Terus bilang, Mbak Dana, jadi ingat, aku mau dong dokter kamu, aku mau check up. Gitu aja. Oh ya udah, boleh, dikasih sama dia. Kebetulan memang check upnya waktu itu. Kemudian minggu depannya saya ada agenda yang karena kecepit ini nggak jadi. Saya kan datang tuh rapat. Setelah rapat iseng mampir ke rumah sakit yang dibikinin janji sama Mbak Dana itu, ngecek sama dokter disuruh mamografi. Hasilnya belum ada, dia bilang kamu minggu depan kesini aja lagi. Ya udah, minggu depannya datang tunggu. Begitu lihat dokternya bilang, I don't like it. Wow. Tahun berapa itu 2016 November. Pertanyaan saya pertama, apa yang harus dilakukan? Dia bilang harus diangkat. Berapa cepat? Secepat mungkin. Oke. Itu akhir Oktober, saya ngitung. Tanggal 10 November, bulan awal November saya itu masih harus nyunatin anak. Habis itu saya mau ke Peru, ada APEC, tanggal 11. Pulang dari APEC, ulang tahun Partai Nasdem. Ulang tahun Metro TV, terus ulang tahun Partai Nasdem. Jadi saya bilang sama dia, ulang tanggal 11 Partai Nasdem, terus ada acara di Jawa Tengah, karena saya memang waktu itu mengampu Jawa Tengah. Saya bisa dioperasi sekitar habis tanggal 28. Dia nanya, kenapa? Karena saya ada gini-gini. Terus dia bilang, kamu nggak mau pulang dulu ngomong sama keluarga kamu? Nggak usah. Nggak, kamu boleh pulang ngomong dulu sama keluarga, nggak usah. Ambil kalender, tentuin aja sekarang. Akhirnya ditemukanlah tanggal 6 Desember. Jadi pulang, saya langsung nyiapin. Ngomong di Jakarta, kasih tahu kantor, nangis. Ada direktur ketua saya, laki-laki nangis. Lu ini ngomong semua. Tapi bener nih, maksudnya Kak Reri masa setegar itu sih? Iya, gini. Saya kebetulan, ibu saya itu meninggal karena kanker. Ibu saya meninggal usia 51 tahun. Terkena kanker waktu umur 40 tahun. Waktu ibu saya terkena kanker pertama kali usia saya masih 11 tahun. Tapi kemudian saya melihat sepanjang 11 tahun, dan juga mungkin karena ayah saya juga dokter ya, bahwa kecepatan mengambil, saya tahu persis, kecepatan mengambil keputusan itu adalah kunci. Jadi saya nggak mau nunda. Tanggal 16 begitu. Jadi saya tahu pokoknya ini bermain dengan waktu. Kita tahu persis. Akhir Oktober saya tanya batas kapan, dia bilang secepat mungkin. Saya tanya boleh nggak? Kalau setelah saya ajarin Desember, dia bilang boleh. Kita bikin awal Desember aja. Jadi 6 Desember saya dioperasi. Awal Januari udah langsung kemo. Jadi 2017 itu kemo, botak kemana-mana. Kalau dilihat di foto kan, benar-benar botak, nggak punya rambut. Kemo, radiasi, habis itu target terapi. 2017 lanjut lagi 2018, meskipun tidak sepadat. Kalau 2017 itu hampir tiap minggu. 2019 masih, tapi udah ini. Bahkan sebetulnya 2020 kemarin, cuma karena pandemi terhenti ya. Tapi terus, dan ya disitulah kemudian tantangannya, karena saya harus maju kan. Harus maju, harus tetap menjadi korwil. Tetapi sebetulnya inilah kunci dari tim kerja yang baik. Saya di Jawa Tengah mendapatkan partner waktu itu sebagai korwil Opung Saur Huta Barat, ketua Mahkamah Partai kita, yang tidak nyalek juga ya, karena beliau kan juga sehari-hari pada saat itu masih sebagai Dewan Redaksi. Nah, tim yang sangat baik, dan kemudian mekanisme kerja. Sebetulnya ini juga pelajaran bahwa di dalam politik sekarang ini harus juga dibaca bahwa kita juga sudah mulai bergerak dari model dan pola tradisional kepada satu sistem. Jadi Nasdem bergerak menjadi sebuah partai modern yang arah geraknya
tidak sekedar arah bergerak, tapi saya adalah orang yang sangat percaya kepada survei. Saya bekerja berdasarkan hasil temuan survei. Saya tahu diri saya tahu tanda kutip, saya laku nggak sih dijual? Tanda kutip ya dijual ini. Nah, saya bekerja di tempat-tempat yang memang mereka bisa menerima saya. Berdasarkan Karena survei tadi. Berdasarkan survei. Oke. Dari konstituen yang memang tidak menjadi apa namanya, kan perlu ada chemistry, Iya. perlu ada bukan hanya sekedar karena prinsip marketing nih, AIDA. Iya, betul. Ada attention Iya. dulu gitu kan ya, kemudian Responnya. ada desire sampai Iya. kemudian akhirnya diinginkan dan dibeli kalau Betul, kita betul, kita. betul. Nah, itu saya pakai persis. Oh, jadi pengalaman waktu kerja di corporate itu bisa kepake di dunia politik Sangat ya? bisa ketika kita menyusun Strategi. sebuah strategi, membuat sebuah blueprint dan memetakan masalah. Wih, keren loh. Baru kali ini loh. Jadi ini ada satu terobosan baru ya. Jadi nggak kerja asal, pokoknya turun di sini, enggak ya? Kita harus pengalaman saya 30 tahun di manajemen mungkin ya. Saya bergabung dengan Media Group itu 92. Sampai terakhir saya menjadi anggota DPR RI itu 2019. Saya masuk itu pertengahan 92. Jadi berapa tahun tuh? 3, 4, 5 tahun 92. Waduh. DPR hampir 30 tahun deh. Luar biasa ini. Maksudnya aku pengen tanya kenapa tentang sakit tadi ya Kak Riri. Biasanya ini secara psikologi ya, orang kalau sudah dinyatakan kanker itu ngedrop secara psikologi, secara semangat hidup. Siapa sih di belakang Kak Riri yang bisa membuat tambah maju, tambah spirit of life-nya tambah tinggi? Siapa sih Kak? Saya melihat ibu saya almarhum. Oh, Satu yang kita mesti ingat, umur itu kan di tangan Tuhan. betul. Kita tidak bisa tahu persis gitu, berapa sebetulnya umur kita. Tetapi ketika mungkin kalau teman-teman yang memang karena ngelihat saya keseharian betul-betul melihat ya bagaimana saya menghadapi ini semua. Tapi begitu kemudian saya diberitahu, dinyatakan bahwa saya kanker payudara, dan setelah dioperasi ternyata saya udah tanda tangan bahwa kalau memang harus diangkat keseluruhan diangkat, tapi ternyata kata dokter nggak perlu karena dia menggumpal, jadi bisa. Tapi ternyata jenisnya itu HER2 positif. HER2 positif adalah salah satu jenis kanker yang sangat ganas, yang bisa sangat cepat. Lalu saya diberitahu kalau saya tidak melanjutkan Kemo. pengobatan, kalau kemo udah harus, selain harus kemo ada ya? pengobatan Oke. lagi, itu chance-nya hidup itu sekitar 5 tahun. Oh. Tapi ada sebuah pengobatan dengan obat yang namanya Trastuzumab, jenis obatnya ya, kalau merek dagangnya macam-macam, itu bisa memperpanjang sampai 15 tahun. Yang saya pikirkan cuma satu, saya berhitung, anak saya paling kecil umur berapa? Saya cuma mengatakan pada dokter, saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan, jangan kasih saya kesakitan. Kasih saya kekuatan untuk bisa melalui ini. Dan pada saat itu, ya kalau kita nggak sedih, down itu ya pastilah ya manusiawi. Tapi kita tuh harus bisa ngontrol diri kita sampai di mana. Berapa lama. Jadi betul-betul tak gitu. Itu semua saya lalui cepat sekali. Saya lalui cepat sekali, keputusan saya ambil. Dan ya kalau dibilang ada sakit ya sakit gitu ya. Tapi saya rasa yang jadi pegangan saya selalu ingat ibu saya. Ibu saya tuh ya dulu kalau berobat selalu bilang begini. Bahkan dia sempat menulis, I'm singing not because I'm happy, but I'm happy because I'm singing. Saya menyanyi bukan karena saya bahagia, tapi saya bahagia karena saya menyanyi. Maka kita harus menyanyi. Nah, itu yang saya lihat. Satu, umur bukan punya kita. Betul. Yang kedua, saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa menjadi orang lebih baik dan menggunakan waktu saya dengan lebih benar dan ada proses. Itulah yang kemudian memantapkan saya juga. Ya sudah, ini saya ingin mengisi hari tua saya. Saya tahu dalam proses perjalanan saya di korporasi kan sudah berjalan gitu. Orang kan harus ada next step ya. Next level ya. Saya inilah saatnya dan saya melihat bahwa terjun ke masyarakat, kemudian turun di partai politik merupakan jalan yang memang disiapkan sama Tuhan buat saya dan saya harus ikuti. Ya, sebetulnya semudah itu. Kalau khusus buat anak-anak nih semuanya, mumpung ya Vena, Kak Vena aku pakai ya.
ingatkan ibunya, tantenya, budenya, semuanya para perempuan untuk memeriksakan diri sendiri. Rutin ya. Yang namanya sadari, periksa payudara sendiri, periksa diri sendiri. Karena apa yang terjadi di Indonesia, orang sering kaget tiba-tiba ada kanker payudara ketika sudah telat. Nggak usah jauh-jauh, wong seperti saya aja bisa apa. Tapi mungkin Kakak Riri pernah nggak sih ada gejala apa Nggak yang mungkin? ada. Sama sekali. Di raba juga nggak ada benjolan. Jadi ini kelihatan karena proses mamografi. Oh, dan tadi kejeduk tadi itu sebagai sign awal. Ya? Pengingat dari Tuhan. Kamu tuh loh ya udah mau 50, kamu nggak pernah, kalau nggak ada kejeduk kali aku nggak periksa kali. Saking sibuknya dengan Saking pekerjaan. nggak keinget. Nah, Oke. lucu lagi, habis dioperasi, anakku sama Vena sekolahnya bikin dia survei, monkey survey buat ibu-ibu di temennya sekolahnya. Jawabannya ternyata 80% dari ibu-ibu temennya tuh tidak paham bahwa harus memeriksakan diri loh. Oke. Padahal itu ibu-ibu yang ya tentu memiliki kemampuan ya dari kalangan yang cukup terdidik, tapi memang hasil survei menunjukkan rata-rata kita itu lalai. Nah, inilah Mungkin sekarang. karena takut kali kalau hasilnya ada sesuatu malah jadi drop. Kan orang tuh drop tuh kalau dinyatakan Iya. sakit kanker apalagi kan udah rasanya kayak hidup udah di ujung tanduk gitu loh Kak. Mungkin inilah yang jadi tantangan buat kita semua, Oke. tantangan juga buat saya, makanya kenapa saya sekarang bersama kawan-kawan di daerah di bawah bendera Sahabat Lestari bekerja sama dengan para survivor, ibu-ibu, namanya Pantai Utara Community Cancer Community. Jadi ibu-ibu dari ibu-ibu yang keliling nih ngajarin, masuk ke pengajian, ngajarin bagaimana sadari, ngajarin bagaimana memeriksakan diri sendiri, menjadi pendamping. Nah itu sekarang itu saya lakukan antara lain sebagai legislator di Tuh guys. Kenapa aku angkat tentang sosok Kak Lestari atau Kak Riri panggilan akrabnya? Karena Kak Riri itu benar-benar sekarang menyadari ya bahwa di umur yang sekian kalau kita bisa bekerja di politik itu bukan hal yang mustahil untuk bisa lebih bermanfaat secara signifikan ya. Nah Kak, aku pengen tahu, tadi kan Kakak udah cerita tentang penyakit kanker. Nah menurut Kakak kan dari Jawa Tengah ya Kak ya? Jawa Tengah berapa Kak? 2. Jawa Tengah 2. Jepara, Kudus, dan Demak. Setelah kehadiran Sahabat Lestari, ini kira-kira ada perubahan yang secara signifikan nggak bagi perempuan desa apalagi ya? Saya Perempuan tidak desa bisa tuh kan kurang aware kan? demikian karena yang bisa menilai itu masyarakat sendiri. Tetapi salah satu yang cukup membahagiakan bagi saya adalah karena beberapa kegiatan-kegiatan yang secara khusus saya lakukan buat para perempuan itu mendapatkan respons yang baik. Contoh nih, kita kalau lihat Kakak Vena Melinda kan seneng, cantik, charming, chic ya. Alhamdulillah. Saya di dalam beberapa kesempatan itu membuat tutorial. Tutorial memakai jilbab dan merias diri sendiri. Banyak yang tanya, kok kelihatannya shallow banget sih dandan begitu. Saya bilang, bukan begitu, ngelihatnya jangan begitu. Kita memberikan kesempatan para kawan-kawan, saudara-saudara kita perempuan dari wilayah-wilayah tersebut ya, katakanlah dari daerah lah ya. Yang kalau di kota lain lah ya, kalau di Jepara, di kota-kota besar termasuk Jepara kan di kota, tapi kalau di kecamatan atau desa-desa, memberikan mereka kesempatan untuk memiliki self esteem. Cantik ya. Percaya diri, confident. Bisa berdandan dengan baik. Berdandan bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Oh, benar. Bukan karena suami komplain baru ya. Untuk dirinya sendiri. Nah, waktu itu pertama kali ketika saya bikin mereka judulnya Cantik Solehah gitu kan. Keren. Itu banyak yang nanya, kok bikinnya begitu-begitu sih? Saya bilang, jangan dilihat bahwa jangan pernah kita melihat bahwa kemampuan seseorang untuk merawat diri sendiri itu sesuatu yang Shell, itu bagian yang paling dasar. Ketika kepercayaan diri itu muncul, dia juga bisa menghargai dirinya sendiri. Dan lingkungannya juga bisa melihat dia. Itu baru tuh teman-teman ini. Jadi waktu bikin tuh Kakak Vena yang datang tuh katanya ada yang pakai truk-truk gitu, truk sayur gitu. Itu membahagiakan sekali, luar biasa. Jadi responnya makin bagus ya. Terus memang saya banyak juga berbicara lebih kepada pemberdayaan dan yang menjadi salah satu perhatian saya juga adalah isu-isu inklusif.
teman-teman perempuan yang mendapatkan, saya ada ngobrol beberapa banyak lah, dan seperti rumah aman itu menjadi salah satu perhatian gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang menjadi interest saya dan nyambung lah. Itu tadi, kalau ini bukan karena kemudian marketing gitu ya, tapi karena memang satu ya, tapi memang cocok. Betul. Kalau saya barang, saya itu bisa, saya ini produk, saya ini bisa berguna di tempat-tempat itu. Betul. Itu disitulah yang kemudian. Guys, inilah makanya kenapa langsung terpilih menjadi Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, karena katanya Pak Ketum yang namanya Kak Riri dikenal detil dan teliti. Dan itu juga kelebihan politisi perempuan. Setuju nggak sih, Mbak? Setuju. Karena politisi perempuan itu kita memang kerja pakai hati ya. Jarang sekali ada agenda-agenda dalam tanda kutip. Nah, ini sosialisasi dong Kak Riri. Banyak sekali kan orang takut ya masuk ke dunia politik. Pertama nggak boleh sama suami. Sementara Kak Riri ini tetap loh suaminya mendukung apapun. Itu gimana punya suami kayak begitu baik ya? Sebelum itu kita harus ada satu yang saya mau share. Satu, sebelum kita beranjak. Kita ini tidak boleh takut untuk menjadi tidak sempurna. Oh, maksudnya gimana tuh? Gini, kita ini bukan superwoman, nggak ada yang namanya maksudnya superwoman. anak terurus, suami terurus, Pada karir. satu titik, ketika dari zaman saya belum menjadi seorang menjadi seorang legislator atau menjadi politisi, ketika saya masih menjadi profesional ya, murni korporat dengan tugas yang sebegitu besar, kita harus tahu persis ada pilihan di situ. Itu jadi kita kalau mau ya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita memiliki, harus dibedakan orang memiliki ambisi sama ambisius loh ya. Oh gitu. Ambisius itu sesuatu yang tidak baik, tapi ambisi itu adalah sesuatu yang terukur. Dan harus dilihat resiko-resikonya. Ketika saya memutuskan, oke, saya lihat karir pet saya tahu bahwa saya bisa duduk di manajemen. Tapi di situ ada yang harus saya korbankan. Apa misalnya? Saya tidak bisa menjadi seorang ibu yang sempurna. Pada suatu hari ada sering sekali terpaksa saya tidak bisa hadir di acara-acara sekolah misalnya. Itu sudah harus dibikin diskusi dan apalagi kita di Indonesia mudah kan. Kita kan keluarga besar, bisa titip ini titip. Ibu saya sih sudah meninggal ya, tapi ketika zaman dulu almarhum mertua saya masih ada, kalau mau pergi, ibu nitip anak-anak ya, ibu yang datang ke rumah misalnya, atau udah lebih besar lagi harus ada yang ke sekolah, ada adek, tolongin dong lu ambilin anak gua dong. Kan misalnya. Kalau suami pas nggak bisa, atau suami kita bergantian, enggak lah kita berendeng-rendeng. Pada satu titik itu merupakan pilihan bagi kita. Itu tadi. Dan kita tidak boleh takut untuk tidak sempurna. Gini, ketika kita membesarkan anak-anak dengan pandangan-pandangan seperti itu, jangan khawatir, anak-anak paham kok. Langsung mandiri juga ya anak akhirnya. Saya itu bisa bilang ke Kak Vena, Mama nggak usah datang, ngapain sih Mama datang? Udah ini gampang, udah ini, biar aja. Outputnya jadi mandiri semua. Sangat mandiri. Mama bisa ini. Sampai yang paling kecil. Nih. Jadi nah itu tadi, karena pasti ada nilai-nilai lain, bukan berarti kita tidak sayang mereka tahu, tapi mereka ada yang mereka nilai yang lihat, nah inilah kemampuan kita berterus terang. Mama nih nggak bisa, gimana ya, itu kan pilihan kita. Iya. Mau tahan, ada yang misalnya iparnya ngomongin, lu nggak perhatian sih gitu, lu nggak ngurusin. Nah tadi satu kunci, jangan takut untuk menjadi tidak sempurna. Yang penting kegiatannya juga positif semua. Nah, kalau sama suami, kalau anak ya oke lah. Suami kan yang paling susah, apalagi kalau istrinya one step forward. Nah, itu biasanya kan suka agak tidak percaya diri ya. Gimana tuh? Ya, karena ada pembagian tugas yang baik dan masing-masing memiliki jalur sendiri-sendiri gitu. Dan itu sudah direncanakan dari awal. Jadi bahkan ketika sebelum menikah pun, tadinya kan dia seperti saya lawyer ya, bekerja di kantor. Waktu itu bekerja di sebuah korporasi juga, kemudian ketika berencana untuk maju, saya harus keluar, tapi berarti saya akan mulai dari bawah, ini tabungan saya, kita tidak akan punya penghasilan tetap begini-begini, kamu bisa punya penghasilan tetap begini, oke, kita, jadi ada nih. Terus jadi ininya jelas, karena dia punya misalnya, dia bilang, saya harus ngambil S3, saya harus selesai doktor, kita sekolah belum selesai gitu kan. Ya sudah gitu, jadi ada pembagian yang jelas. Kesepakatan itu harus dibuat. Kan gini, laki sama perempuan bedanya apa sih? Biologis kan? Ya tapi kan di Indonesia kan adat
ketimurannya Nah, itu loh suka itu yang membuat tadi, orang jadi itu takut. yang tadi mesti diselesaikan, dan itu tadi kan gak ada yang sempurna. Saya juga nggak bisa dibilang lo istri yang sempurna atau ibu yang sempurna. Kamu di rumah misalnya gitu Misalkan kan, nyiapin makan, masak enggak ya. nggak pernah bisa itu loh, itu Iya, tadi iya. kesepakatan Iya, yang iya, kesepakatan. Misalnya sekarang jelas, oke, tanggung jawab, tugas cari duit tugas dia. Oke. Tugas cari duit tugas dia. Aha. Tapi tugas membangun karir, Aha. ya udah ya, gue cari duit tapi lu jangan cuma jadi pegawai biasa loh, gitu misalnya. Aha. Penghasilan yang saya dapat ini saya gunakan untuk mengembangkan diri saya. Penghasilan yang saya dapat ini saya gunakan untuk membina konstituen saya misalnya. Iya, iya. Nah, itu kan ada ini. Ada take and give, ada apa? Ada nih. Gua pokoknya nggak ada urusan, bukan masalah karir gitu. Pokoknya urusan gua bagaimana keluarga ini bisa hidup dan lain sebagainya. Ya udah, harus ada pembagian di situ, kesepakatan, dan itu bisa dibicarakan. Sekali lagi jangan takut untuk tidak sempurna. Nah, ini untuk kaum perempuan ini kan beruntung juga ya Kak Ririn mendapatkan suami yang open minded, yang mengerti ya dan mendukung istri. Kan nggak semua. Nah, untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin capability-nya sama seperti Kak Riri tapi nggak mendapatkan persetujuan suami. Kan susah, Kak. Gimana caranya meyakini? Saya sering berhadapan juga, apalagi kalau soal politik ya. Iya. Waktu pencalekan yang lalu tuh banyak loh, apalagi di daerah, teman-teman perempuan yang punya kapasitas. Iya, capability. betul. Suaminya mendukung, mertuanya nggak kasih. Dia lebih takut sama mertuanya. Terus? Itu banyak, bukan cuma Oke. satu dua. Memang inilah sebetulnya tantangan kita. Kalau kita bicara soal pasangan hidup ya itu rezeki ya. Iya. Ini Tuhan ya, garis Tuhan ya, Iya. garis tangan ya. Kalau kita harus berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak mengingatkan kepahitan, ya sudah, itu jalanin aja sebagai sesuatu yang memang harus kita jalani. Tapi satu yang saya ingin sampaikan kepada para perempuan, Iya. jangan pernah takut. Itu dulu. Kita tidak boleh takut untuk tidak pernah sempurna, tapi kita juga tidak boleh takut untuk menyuarakan diri kita, termasuk kalau kita harus melawan. Itu yang saya sampaikan kepada banyak kawan-kawan yang mengalami kekerasan ya. Abuse di dalam rumah tangga itu bukan cuma abuse fisik loh. Betul. Verbal. Nah, ya. Saya sampaikan kita harus berani. Dan kita baru bisa berani kalau kita memiliki kemampuan. Betul, betul. Itulah yang, nah ini kan anak-anak muda. Iya. Makanya untuk memastikan kita memiliki kemampuan selagi kita masih muda, maka pupuklah kemampuan itu. Tuh guys. Makanya Kak Riri ini nggak pernah berhenti sekolah loh. Sekarang lagi ambil S3 ya Kak ya? Iya, nggak lulus dulu. Tapi benar semangatnya, Udah 7 maksudnya tahun. Ini memang mental Udah ya, ini deadline. masalah mental. Mungkin PR ya untuk perempuan Indonesia, capability udah mumpuni, cuma mentalitinya. Nah itu yang harus dibangun sih Kak. Tapi tadi benar, ya kita nggak usah yang ribet-ribet, kita diajarkan bagaimana tadi cantik soleha, itu dulu, itu bisa. modal dasar, itu confident ya. Betul. Kak, aku pengen tahu ya, sekarang kan di MPR juga banyak sekali program-program ya untuk 4 pilar kebangsaan. Ini bagi yang nonton ini banyak banget loh. Pancasila aja nggak hafal loh Kak. Karena beda ya zaman kita dulu, ingat nggak Betul, Kak? tiap harus ngapalin. Nah, harus ngafalin mati. Nah sekarang dengan era globalisasi seperti sekarang, akhirnya idealisme, nasionalisme itu agak berkurang Kak. Gimana terobosan sebagai wakil ketua MPR, apalagi kakak kan bidangnya untuk sosialisasi ya, aspirasi masyarakat. aspirasi masyarakat, itu gimana Kak? Gini, kita memang berada pada satu masa dan zaman yang Berbeda. Ya. Tetapi sebetulnya kita dimudahkan dengan kemajuan teknologi, kita dimudahkan dengan banyaknya terobosan-terobosan yang membuat mengenalkan sesuatu itu tidak lagi menjadi hal yang rumit. Betul. Nah, yang paling penting adalah lagi-lagi kalau saya mungkin karena latar belakang ya di korporasi dulu awalnya kan memang marketing adalah salah satu yang saya bidangin, berangkatnya dari situ. Memang kita harus mampu melakukan komunikasi yang baik dengan semua, dan kemudian memang merubah model. Jadi begini, sosialisasi 4 konsensus kebangsaan, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,
itu harus diperkenalkan dalam bentuk yang berbeda, khususnya kepada generasi Yang muda. milenials ini ya. Bukan hanya sebagai sebuah slogan, tetapi substansinya secara real. Contoh misalnya, di beberapa sosialisasi 4 pilar yang pernah saya lakukan di anak-anak mahasiswa nih Kakak Vena ini, tapi karena pandemi berhenti ya. Nanti bisa dilihat deh kalau lihat di IG. Misalnya waktu itu saya di Gorontalo. Anak-anak mahasiswa itu saya ajak untuk mencoba memahami ketika mereka mendengar itu dengan berbagai macam contoh. Dan bahkan yang terakhir itu mereka heboh karena kita putar lagunya Coklat tuh. Oh, yang mana? Yang bendera. Oh iya benar-benar. Bendera, wah mereka lari-lari bawa bendera tuh. Semua lari-lari bawa bendera. Nah, Oke. mengaitkan sesuatu Iya. dengan mereka. Jadi kita mesti bicara dengan bahasa mereka. Kita bicara bahasa kita yang presentasi Ngantuk yang ada ya. Gak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti, Tapi benar-benar. ketika kita berbicara dengan bahasa mereka, saya contoh ya, ketika sosialisasi 4 pilar itu, saya mulai dengan lagu-lagu yang mereka kenal. Oke. Misalnya ketika iya, kita iya. bicara Bhinneka Tunggal Ika, itu kan ada lagu ya, kalau itu agak tua yang zaman kita yang Aku Bahagia gitu Oh, misalnya. aku bahagia. Nah, terus tapi dengan model karaoke Oh, ya. gitu. Saya ajak nyanyi karaoke. Keren banget. Nah, habis berkaraoke terus nanti oke, paham baru masuk. Oke. Di dapil Heeh. pakai wayang. Iya benar-benar. Wayang beneran kita Iya, ngomong. iya. Habis itu kan Wayang orang tuh ya? Wayang ini, wayang Wayang kulit. ini wayang kulit. Kan Oh. kalau di Jawa tuh ada namanya goro-goro, yang tengah tuh dalangnya ngomong. Nah, nanti saya minta si dalang ngomong, ngajak nanya ke saya. Oh. Nanti ada Bagong, Semar, ikut cerita. Kita kasih skrip. Paling tidak kan tek Iya, gitu. iya. Jadi kita Masuk berbicara kepada mereka dengan bahasa mereka, Iya, tidak iya. dengan bahasa kita. Itu sebetulnya antara lain kunci. Kalau kita dan satu lagi, mendengar. Sosialisasi 4 pilar tidak hanya berarti kita harus ngomong. Kita bisa juga duduk dan mendengar mereka. Aspirasi mereka. Aspirasi mereka, pemahaman mereka, dari situ kemudian kita bisa masuk. Jadi sebetulnya banyak cara. Dan kalau saya lihat ya, kawan-kawan di DPR RI sekarang itu sudah mulai paham kok. Mulai paham dan sudah mungkin sudah berbeda ya. Mungkin juga karena usia juga sudah mulai. Kalau dulu kan mungkin satu kelompok usia tertentu. Sekarang ini kan beragam sekali. Iya. Yang Dari anak yang muda muda, banyak. Jadi Tengah sampai yang udah senior. jadi ini apa Iya. namanya sudah adalah harmonisasinya cukup Iya. terjadi dengan baik. Tapi itu kan kalau untuk anak kuliah kali ya. Kalau untuk SD penting nggak sih? SD itu SD, sudah harus PAUD. kita bekali tentu dengan cara-cara yang berbeda. Ngajarin mereka sebetulnya sederhana aja kok, ngajarin Pancasila gitu misalnya. Bukan sekedar menghafalkan, tapi bagaimana mereka memahami yang namanya persatuan Indonesia gitu misalnya. Dengan permainan, dengan kemudian sebuah contoh, atau yang misalnya musyawarah dan mufakat. Dalam keseharian bagaimana mereka kalau bergaul dengan kawan-kawannya, itu banyak sekali. Nah, di sini memang kita juga harus memikirkan bagaimana kita bisa menyentuh para orang tua. Iya, betul. Terutama mereka-mereka yang ada di pedesaan misalnya ya. Ada di pelosok-pelosok untuk lebih memahami dan punya model-model yang mudah dan dimengerti. Aku tertarik tadi tentang kita memanfaatkan teknologi ya Kak ya, karena sekarang kan via WhatsApp, medsos, ada nggak nanti terobosan dari MPR RI untuk masuk ke media sosial gitu? Di MPR RI sendiri sudah mulai ada beberapa kegiatan-kegiatan di bawah kejaksaanan yang memang secara khusus melibatkan ya kawan-kawan penggiat di media sosial. Masing-masing dari kami pimpinan juga sudah diminta melakukan berbagai macam kegiatan, macam-macam lah. Ada kalau ketua MPR Pak Bamsud dia bikin vlog misalnya. Oh iya ya, mengundang artis-artis. Lalu ada Iya, yang benar, lain. benar, Jadi benar. sebetulnya masing-masing mencoba mencari bentuk yang sesuai dengan kan kita nggak bisa maksain juga dong, Iya, gitu iya, kan. betul. Style orang juga tidak bisa Iya. dirubah. Jadi dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing serta kenyamanan ya, Iya. lebih enak
dia kira-kira. Saya rasa orkestrasinya berjalan dengan baik. Oh gitu. Jadi sekarang sebenarnya udah lebih inovatif ya. Betul. Cuma tergantung juga nih bagi yang viewers yang nonton, bagaimana kalian juga ingin memahami 4 pilar kebangsaan. Itu kan sebetulnya tips kita juga sebagai warga negara Indonesia supaya tahu apa sih berbangsa dan bertanah air kan. Betul. Tapi aku pengen tahu deh ya, kalau yang namanya Kak Riri itu kayaknya semuanya hidupnya itu terpola dengan baik. Tapi masa sih nggak pernah ada titik terendah gitu? Yang ngerasa kayak, aduh sedih banget. Apa semuanya serba Sebetulnya strong? terpola juga enggak ya. Kita mengikuti pasti harus ada planning jelas, tapi guncangan juga ada. Tapi kalau ditanya titik yang betul-betul merubah hidup saya betul adalah peristiwa tsunami. Jadi 2004 ya waktu itu ya. Tiba-tiba ada tsunami besar di Aceh. Saya ingat Pak Surya telepon, "Di mana kamu, Rer?" Waktu itu lagi refleksi sama suami. Bapak nih habis ada gempa besar nih, Pak Surya lagi di Medan. Tadi sampai katanya lagi berdiri jatuh. Gitu. Oh, kamu dengar apa? Nggak tahu Pak. Ini ada kabar ini segala macam. Malam-malam dapat informasi bahwa posisi bukan hanya habis tapi luluh lantak. Iya. Karena Metro TV SNG yang pertama, sebetulnya peristiwa tsunami diinformasikan kepada dunia. Yang pertama kali itu Metro TV. Jadi Nangis. kalau kita lihat semua Karena TV tidak ada pilihan itu lain. Di pasangnya sekitarnya berita itu ada di jenazah. Metro TV. Di sekitarnya itu banyak korban. Di sekitarnya itu banyak orang tidak berdaya. Itu sudah tayang di Metro, mereka bilang itu tayang di Metro, anak saya selamat, tolong beritahu kami di mana anak kami. Kami bilang, Pak tanya ke posko Pak, itu posko seharusnya punya data. Tapi memang bahkan Pak Surya data di posko, data bahkan posko. Saya mengatur logistik segala Maaf ya macam, Pak, dan, saya jadi sering sekali emosional sekarang Pak. pertama hari ketiga dengan membawa segala macam bantuan segala macam. Waktu saya datang, mayat itu masih di mana-mana. Letak di sana, letak di sini. Wah, udah deh chaos. Saya ingat Ratusan sekali ribu sampai di mayat. Gubernuran waktu itu Pak Abu Bakar. Itulah bukan suatu hal yang bisa dianggap merupakan peristiwa biasa saja. Gubernur yang ada waktu itu tuh Ini masih peristiwa hidup, bencana nggak alam mandi dan dunia udah kayak orang linglung tuh. yang terbesar. Itu masih di mana-mana, masih. Itu udah situasi. Maka Kita mau posisi dan peran nurunin kita di airport, kita mau nurunin barang-barang nggak ada forklift. Ketemu forkliftnya bisa dilihat kuncinya nggak ada, orangnya yang ini nggak ketemu. Wah pokoknya kayak sudah intinya. Nah pulang dari situ saya ingat sekali mendarat di Halim tengah malam. Saya bersama almarhum Bapak Frank Runeker waktu itu yang punya Airbus karena beliau meminjamkan pesawatnya. Saya duduk di lapangan, jadi kan kita masukin di gudangnya Airbus segala macam pada bubar. Saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa bangun, saya nangis, betul-betul nangis, sejadi-jadinya nangis. Pak Frank juga akhirnya nangis, dan kita saya ingat sekali ada almarhum Bapak Erlangga Surya Dharma, Kapten Erlangga dari Airbus. Jadi bertigaan kita nangis nggak karu-karuan. Kembali melihat bayangan yang dan 40 hari Media Group pada saat itu kayak jadi automation ya. Semua orang ngurusin tsunami. Kantornya tuh yang jalan udah ini aja, udah otomatis aja. Mulai dari pemilik Pak Surya sampai semua jajaran pimpinan semua ngurusin tsunami. 40 hari. Saya setiap hari pulang jam 3 pagi, mandi segala macam, 6:30 udah balik ke kantor. Selama 40 hari dan punya kekuatan yang kita sendiri kaget-kaget. Waktu itu 3.000 lebih volunteer di kantor. Di Kedoya sendiri melibatkan 3.000 orang. Karena kita 24 jam buka, wah segala macam lah ya buat ngurusin ribuan trip, ribuan ton, ribuan trip, ribuan relawan kita kirim, dan kemudian kita juga itu. Nah, pekerjaan yang luar biasa seperti itu yang kemudian membutuhkan dan tiba-tiba saya harus jadi project officer untuk memimpin melakukan orkestrasi. Bu Syanet ada di lapangan, Pak Surya karena harus juga melakukan orkestrasi ya pada saat itu kan pemerintahan baru terbentuk ya. Banyak berhubungan dan saya harus mengurusin logistik segala macam. Itu seperti kesempatan yang luar biasa, tapi juga satu periode di mana awalnya tuh yang membuat titik balik ini semua. Apa yang paling membuat menjadi kayak ini tersentuh banget tuh apa? Kita tuh nggak berdaya ya. Kita betul-betul tidak berdaya. Gimana bayangin sih Vena bisa ketemu orang di sini
apalagi habis itu kita bikin sekolah ya, dan sampai sekarang masih ada sekolah kita, Sekolah Semua Bangsa. Saya terlibat betul di situ bersama kawan-kawan. Begitu datang tuh dibilang kalau ditanya tidak ada satu orang pun yang tidak kehilangan keluarganya. Tapi yang lebih membuat kita tersentak adalah pada saat tsunami kan konflik masih terjadi. Iya, betul. Baru kemudian ada peace agreement. Nah, ketika 2006 sekolah dibuka 14 Juli, kita tuh ketemu anak-anak yang nggak mau duduk. Bapakmu dulu bunuh ibu saya, orang tua kamu dulu bunuh orang tua saya. Ini anak pro NKRI, ini pro GAM. Ada di dalam satu sekolah. Di dalam satu sekolah itu kita 6 bulan pertama struggle. Ada yang lebih menyedihkan lagi. Hari pembukaan sekolah itu oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu adalah kali pertama Presiden datang ke Aceh. Oke. Kan biasa ya kalau mau Presiden datang kan kita di sweeping gitu kan. Bukan di sweeping lah, dibersihin apa segala macam. Tahu nggak Kakak Vena? Ketika kan besok peresmian, jadi hari ini kan udah diresik segala macam, anak-anak udah mulai datang. Waktu kita mau dibersihin, anak-anak histeris nangis. Kita tuh kaget. Kenapa? Karena mereka rupanya teringat pengalaman ketika zaman dulu masih zaman konflik, kalau tentara masuk tuh dibunuhin katanya di kampung-kampung. Ya Allah. Anak-anak kecil tuh bisa sampai terkencing-kencing nangis. Saya tuh bingung, kaget, tidak menyangka. Jadi tentara masuk, ya biasalah kita disuruh keluar gitu, panik teriak-teriak. Waktu itu saya ingat sekali teman-teman Metro TV, kita udah saking bingung, saya bilang, wah akhirnya kita kumpulin, kita ajak nyanyi segala macam. Karena kita sendiri shock, kita tidak menyangka, tidak membayangkan, kita kan berhadapan dengan anak-anak yang trauma seperti itu. Betul. Anak-anak yang trauma seperti itu. Besoknya, pas, oke ini kan gede-gede udah, wah ini besok pagi mesti harus kita ini. Besoknya pas Presiden datang, sebelum Presiden datang ada helikopter kan, bubar itu barisan, bubar. Anak-anak rasa kayak ada yang mau diserang. Itu anak-anak yang tapi anak-anak yang dari kota, lari nggak pakai sepatu mau lihat helikopter. Aduh, ya Allah. Gitu. Jadi itu benar-benar. Jadi Aceh, tsunami dan rangkaiannya betul-betul merupakan satu periode yang membuat kita ada titik balik lah buat saya. Satu di situ saya juga belajar bahwa ya sebagai profesional ini sangat baik ya buat saya bahwa tidak ada segala sesuatu itu tidak selalu berjalan seperti rencana. Betul. Bahwa menerima bahwa mistake itu adalah sesuatu yang harus bisa kita terima, harus bisa kita koreksi, karena proses perjalanan beresin dari mengelola bantuan sampai itu tuh juga jadi itu campur aduk antara kemarahan, antara kesedihan, kemarahan ngadepin kawan-kawan di Aceh. Pada akhirnya kita paham bahwa ya mereka sudah sekian lama tertekan ya di tengah perang. Kalau mereka menjadi sangat sulit itu kan kita tuh suka marah. Betul. Lu udah kayak gini gue bantuin lu begitu gitu. Nah bagaimana harus bisa mengelola itu. Tapi kita kemudian belajar, oh mereka begitu karena ada alasannya. Ketidakpercayaan, distrust yang begitu tinggi, ada alasan. Nah itu adalah proses yang buat saya pribadi betul-betul mendewasakan saya. Wow, luar biasa. Jadi justru bukan di titik sakit, bukan di titik ditinggal oleh ibu, tapi di titik waktu di Aceh itu ya. Gini, kalau ketika ibu saya sakit, ibu saya tuh mempersiapkan betul. Betul-betul mempersiapkan, anak-anak sudah harus tahu ini kanker, apa yang akan terjadi begini. Kalau ada pengobatan, itu juga yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Jadi waktu operasi ini cerita lucu. Saya bilang ini suami gue nih cengeng, udah nggak usah nganterin mama. Semua anak yang paling besar udah mama kita cari sekolah, nggak ada. Yang nganterin mama udah Rehan aja, Rehan tuh anak nomor 2 karena dia paling tenang. Sama Om Buyung aja, Buyung tuh adikku. Dan dia baru waktu itu ditugasin di Amerika baru pulang. Amit-amit kalau ada apa-apa, saya memberikan kuasa kepada Buyung untuk menentukan tindakan apapun dah. Jadi hanya ditemenin Buyung sama Rehan, yang lain nggak usah. Oke, yang lain nggak usah. Ada teman-teman kakak Vicky nungguin. Kakak Vicky. Virgi kalau nggak salah, Joyce ya pokoknya ditungguin sama bapak, disuruh lah teman-teman. Kemudian sahabat-sahabat, ada sahabat saya, ada Liz, ada sahabat-sahabat lah ya, ada beberapa kawan, ada yang dekat udah seperti saudara. Ada salah satu juga namanya Katarni Wijaya, dia juga survivor. Yang tahu persis sudah kan. Ini ada cerita lucu.
Jadi malam sebelumnya mereka menemani saya makan. Nah, rupanya kita tuh harus puasa kan. Aku salah ngitung jam. Kan di sana kan 1 jam lebih cepet ya. Jadi udah nggak boleh makan kan. Gue udah kagak boleh makan, telat makan. Oke. Operasi itu harus jam 1. Oke, dokter udah kasih tahu kalau ini cuma ini biasa 2 jam selesai. Tapi akhirnya selesai itu 6 jam. Sampai jam 7. Nah, ketika pertama kali sadar dibangunin kan. Ditanya, kamu apa yang kamu rasa, sakit, panas, segala macam? Enggak, saya bilang saya lapar. Tanya lagi, ada panas, ada apa? Enggak, saya lapar. Kapan saya boleh makan? Terus saya dokter bilang, ini kelaparan dari Kevin bubur lah udah. Nah itu jadi catatan buat mereka. Ini teman kamu tuh lucu dah. Masuk ke kamar dong. Anakku di luar, gak berani masuk yang laki, nangis. Panggil, kamu jangan nangis. Kamu gak boleh nangis. Nangis dia, tapi sembunyi kan. Wah, teman-teman juga jadi ikut nangis. Dia bilang, gitu, kamu nggak boleh nangis. Mama nggak kena apa-apa. Mama akan berobat. Kamu nggak boleh nangis. Nggak akan ada apa-apa. Kamu yang sekarang berdoa aja supaya Tuhan kasih mama panjang umur. Udah jangan nangis gitu. Udah anaknya dibawa turun makan terus gitu. Sahabat teman satu lagi udah nggak bisa nahan kan. Udah kita semua bubar. Tinggal 1 orang nih. Anak udah pulang. Dia nungguin gitu. Terus namanya Lisa, sekarang sahabat saya di media group ya. Lu nggak apa-apa, Re? Enggak, kenapa? Beneran nggak apa-apa. Kenapa sih gitu? Akhirnya dia ketawa, tahu nggak? Bingung aku katanya. Jadi ada satu, udah deh kita bubar aja, kalau Riri mau nangis, mau teriak biarin. Begitu dia bilang kita ketawa, ya gua kagak kepengin nangis, kagak mau teriak, yang ada kelaparan sekarang. Ya, jadi semua kecelek ya? Emang betul lapar, ini cuma dikasih bubur, beliin gua makanan dong, gitu kan. Gitu. Tapi kenapa bisa begitu, pertanyaan banyak. Ini bukan di sini. Peristiwa kita memikirkan bahwa kita sakit, kita mau dioperasi itu sudah cukup 1 hari 2 hari kita ketika habis divonis selesai. Habis itu udah harus mikir gua mesti ngapain. Amit-amit kalau ada apa-apa sama gua, apa yang harus kita kerjakan. Jarang loh guys ada perempuan se-strong ini, bener loh. Biasanya kan perasaan, terus jadi manjanya keluar, jadi pengennya nggak pengen ngapa-ngapain. Ini malah titik baliknya Adanya di sini. Wow. Adanya di sini. Karena lain kalau kita sudah pengobatan emang nggak karu-karuan deh, pokoknya nano-nano deh abis. Pernah suatu hari bangun, suatu hari itu kemo keberapa ya, kemo ke-3 kalau nggak salah. Udah di kamar mandi digendong sama suami, dia bilang diam. Katanya aku kan emang kalau di kemo rasanya udah deh nano-nano. Masih sempat manggil dia, terus glosor, seret, pingsan. Terus sama dia di dia bilang, berapa lama gua di sini? Adalah 5 menit 10 menit. Ya lu kan berat, gimana gua ngangkatnya? Jadi disangga aja sama dia sampai kita mau Jadi diam aja gitu ya. Tapi pada saat sudah seperti itu kita tahu, kita sudah pelajari siklus kita. Hari pertama kemo masih sampai hari ke-5. Kalau yang awal-awal masih gagah ya, kemo pertama kedua. Tapi nanti hari ke-4 ke-5 udah mulai nano-nano. Wah, sampai hari ke-10 itu udah habis deh badan gak karuan. 11, 12, 13, 14 mulai. 14 gagah lagi. Gitu. Hari ke-21 di kemo lagi. Nah, itu yang kita harus pelajari. Itu kan kita sudah bisa mengejas dengan diri kita. Ada lagi cerita lucu nih. Bisa dicek. Jadi suatu hari didatengin sama rumah sakit. Dia bilang, boleh nggak kita minta kamu untuk kita dokumentasikan. Kenapa? Ini dokter bilang ada satu pasien rada aneh. Dari masuk sampai sekarang gak pernah mengeluh katanya. Jadi rupanya ada yang namanya self healing. Nah ini nampaknya jadi di kamu. Nah, dia nggak tahu kalau saya bekerja di sebuah korporasi yang memiliki TV kan. Iya. Jadi dibuat film oleh Channel News Asia. Diputar oleh Channel News Asia tentang saya, bagaimana menjadi survivor. Dan film itu kemudian diputarkan di ward-ward rumah sakit untuk jadi contoh. Pasti bisa dicari itu. Wow, keren jadi, banget Channel nih guys. News Asia waktu itu kita juga bingung gimana ya kalau ditanya sakit apa enggak, ya sakit. Iya. Jadi guys, ini aku udah bisa mengambil kesimpulan bahwa cocok banget ya jadi wakil ketua MPR dan juga jadi seorang politisi karena mental itu benar-benar sudah teruji dari seorang Kak Riri. Setuju nggak Kak? Jadi artinya itu bisa dilatih kok. Nah itu bisa dilatih dan cara melatihnya udah pasti karena experience dong. Ya itu tadi, jangan pernah takut untuk tidak sempurna. Saya mau cerita, jadi suatu hari waktu rambut udah betul-betul botak kan. Ini berarti sekarang tumbuh lagi nih? Tumbuh lagi, ini rambut baru. Oh kalau bisa ya? Banyak tuh foto-foto botak. Udah, itu
begitu udah bisa keluar kan, karena kalau setelah hari ke-14 bisa keluar kan, ditutup. Nggak tahan, beruntusan. Pakai wig yang paling bagus pun yang rambut asli udah nggak kuat. Jadi saya lepasin aja. Terus katanya Pak Surya, Mbak Dini, tutup dong. Bapak tuh katanya rasanya keiris-iris, banyak orang yang keiris-iris. Lama-lama nggak tahan, saya bilang, saya buka ya, nggak apa-apa. Gue udah nggak peduli lagi, lu lihat gue botak, lu lihat apa, yang penting gue nyaman daripada disulat. Iya benar. Bener, saya disulat lebih susah lagi kan. Jadi benar-benar saya kemana-mana pala botak. Luar biasa ya. Ya satu memang cuek mungkin ya. Iya. Total. Saya nyaman kok dengan diri saya. Betul. Dengan berdandan tidak dengan seperti itu mungkin dianggap aneh. Tapi saya merasa nyaman dan itu saya perlukan untuk kesembuhan saya. Saya nggak peduli sama yang lain. Dan ternyata benar sembuh ya. Betul sembuh. Alhamdulillah. Guys, keren banget ya guys. Ini yang namanya perempuan tangguh. Inilah disebut Kartini di era modern. Setuju nggak Kak? Jadi kita memperjuangkan segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Kakak Vena, semua perempuan Indonesia itu tangguh. Kita lihat ya, mulai dari yang ada di desa, semua memiliki kemampuan, hanya tidak sadar bagaimana kemudian membuat kemampuan itu menjadi sesuatu yang berarti. Yang sederhana aja. Ibu-ibu, kita bicara ibu-ibu di pelosok, ibu-ibu di kalangan marginal. Bagaimana dia kemudian harus menghidupi keluarganya, mencari tambahan, dia masih harus ngurusin keluarganya, dia masih harus bekerja. Ibu-ibu di pasar deh, tuh ya contoh ya. Itu mereka punya kekuatan loh. Yang dari jam 3 pagi udah nongkrong di mobil kebuka, ya kan? Yang kita masih masuk tidur, angin, kerekir habis itu kan. Aduh guys, seneng banget ya ngobrol sama Wakil Ketua MPR yang sekarang benar-benar apa adanya, dan apa ya, ini membuat viewers makin yakin ya bahwa kalau kita mengisi hari-hari kita lebih positif, kita bisa menjadi sesuatu yang kita mau. Dan ini contoh luar biasa, sakit bukan membuat semua karir berhenti, justru sakit itu membuat sesuatu yang lebih kuat dalam dan diri ya. Selalu ingat perempuan, jangan pernah takut untuk menjadi tidak sempurna. Tuh, keren ya. Itu quotes loh, quotes keren. Karena ternyata ketidaksempurnaan itu membuat kita makin aware untuk menyempurnakan diri kita. Untuk tahu apa yang harus kita isi. Tuh, keren ya. Terakhir dong Kak Riri, ini udah 1 jam, kasihan Kak Riri mau kerjaan lain. Sosialisasi dong untuk perempuan muda. Bagaimana caranya kita bisa jadi sukses? Paling nggak seperti Kak Riri, menjadi politisi iya, menjadi ibu rumah tangga iya, survivor iya, dan menjadi dulu kerja di corporate, jangan ini loh, apa tingkatannya tinggi banget. Terakhir apa ya sebelum meninggalkan? Saya posisi terakhirnya. CEO dari Media Group. Dan tentu di anak-anak perusahaan ada ya komisaris dan lain sebagainya. Kasih tausiah sedikit. Jadi apalagi buat perempuan muda yang tadi saya Kakak Vena tetap mengutip yang pertama, jangan pernah takut untuk tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan itu adalah sesuatu yang manusiawi, tapi ketika kita tahu kita tidak sempurna, kita tahu apa yang kita tidak tahu. Betul. Dan untuk yang kita tidak tahu, kemudian kita bisa mencari orang-orang yang lebih tahu untuk membantu kita. Itu yang pertama ya. Itu mesti diingat deh. Kita tuh tidak mungkin bisa sempurna, tuh nggak ada. Tidak ada dalam, coba Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang sempurna. Yang sempurna. Kita bukan manusia, kita manusia biasa. Yang kedua, kita harus bisa mengenali diri kita, kenali potensi kita. Kenali potensi kita, kita harus tahu apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, apa yang kemudian buat kita memang menarik, apa yang buat kita bisa membangkitkan kemampuan kita yang paling dalam. Itu harus kita mampu mengenali. Kemudian jangan pernah takut untuk gagal. Karena gagal itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita untuk bisa lebih baik lagi. Dan yang terakhir, pasrahkan semua kepada yang di atas. Ada yang di atas yang menjaga kita, membawa kita, melindungi kita, dan saya percaya pada takdir. Saya percaya kepada garis tangan. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita pada akhirnya mendapatkan sesuatu, ya itulah memang yang oleh yang di atas diberikan kepada kita. Seizinnya. Makanya di dalam agama ada ya, apalagi kalau kita menghadapi cobaan ya, Tuhan tidak akan pernah memberikan beban kepada kita lebih berat daripada apa yang bisa kita. Wih, keren guys.
Ini bener-bener ya, hari ini aku mendapatkan satu quotes yang keren. Saya nggak nyangka kan guys bisa ngobrol sama Wakil Ketua MPR perempuan yang fun banget ngejelasinnya ya. Nggak ada jaim-jaim. Tapi kayaknya memang kalau di partai kita semuanya kayaknya ini ya, apa adanya ya. Iya, betul. Jadi nggak ada tuh birokrasi yang gimana-gimana. Nasdem ini adalah partai yang egaliter. Nah, tuh keren guys. Ini bukan promosi partai ya. Ini secara juga pilkada udah lewat, pileg juga masih lama. Tapi melalui Fenamelinda Channel guys, aku pengen meng-encourage khususnya perempuan-perempuan muda. Ayo dong jawab tantangan politik di Indonesia. Setuju nggak Kak Riri? Setuju. Ya, ada keterwakilan 30% perempuan. Setuju sekali. PR-nya bukan di pemerintah lagi, tapi PR-nya di kita semua. So guys, jadi jangan lupa untuk selalu nonton Fenamelinda Channel karena akan banyak lagi politisi perempuan dengan berbagai kisah hidupnya yang pasti bisa kita ambil hikmahnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Thank you. Terima kasih. Guys, aku dikasih buku sama Kak Riri. Apa nih Kak bukunya nih Kak? Tuh, Inner Journey tuh. Ini buku tentang kisah hidupnya. Kak ada Riri ada beberapa catatan dari seorang Mas Budi, ini kebetulan kawan, tapi dia banyak membuat tulisan. Kita mengenal sosok Kak Riri, Wakil Ketua MPR RI yang sekarang ini benar-benar bisa menjadi motivasi kita semua, khususnya bagi yang berjuang ya, yang lagi berjuang untuk melawan kanker. Artinya kalau kita semangat, kita bisa sembuh. Benar nggak Berapa Kak? sih sekarang? Sekarang tanggal 25. Tuh, aku udah dapet bukunya. Satu lagi Kak. Tuh, nih. Bagi kalian guys, kalian harus baca buku ini ya. Tuh. Jadi semangat hidup ya. Jangan mentang-mentang COVID terus nggak semangat hidup. Bener nggak Kak? Betul. Tuh, thank you. Wow, nih ketika saya tahu resikonya, ini penting nih guys. Dan ini jalan terjal perempuan politik. Ya, karena Tuh. perjuangan perempuan akan berhasil bila semua perempuan bersatu. Iya. Bersatu. Tuh, aku dapat quotes guys. Tuh, jadi jangan lupa ya. Nanti boleh nggak Kak, nih viewers dikasih buku Kakak? Boleh, Ya. boleh Jadi ya, kalau pas nanti. tayang, Kakak mau kasih Boleh, berapa buku sebagai boleh. hadiah bagi yang komen terbagus Boleh. misalkan Nanti ya. kita kirim ke Oke, Kakak Pena tuh. ya, dua buku ini. Jadi nanti ada bagi berapa. kalian juga bisa dapetin buku ini kalau pas tayang nanti 21 April ya Kak ya. Nanti Kasih kita jadiin bukunya. satu paket, buku ini Iya, satu paket. nah. Nanti kita siapin 10 paket ya. Weh, keren. Thank you Kak Riri. Thank you.